Eksterior rumah tua peninggalan. Malam hari, hujan deras. Kilatan petir sesekali menyinari fasad kayu lapuk. Tetesan hujan mengalir perlahan, di balik kaca samar terlihat siluet kursi goyang. Interior ruang tamu gelap, satu lampu gantung tua berayon pelan, kursi goyang di tengah ruangan. Kursi goyang kayu, ukiran retak, cat terkelupas, kayu tua dengan nuansa mistis. Seorang wanita muda membuka pintu depan dengan kunci berkarat. Cahaya hujan masuk. Langkah kaki Nadia di lantai kayu berderit, sepatu basah meninggalkan bekas jejak air. Nadia menyalakan lampu tua, cahaya redup mengungkap ruang tamu penuh debu dan perabot antik. Nadia melihat kursi goyang dari jauh. Kursi tampak normal namun menimbulkan rasa tidak nyaman. Nadia, ekspresi campuran antara canggung dan nostalgia. Flashback samar. Wanita tua duduk di kursi, bergoyang pelan. Kursi goyang sedikit bergerak sendiri, ruangan sunyi dengan bayangan panjang. Bayangan kaki kursi bergoyang pelan. Nadia berjalan mendekati kursi, tangannya gemetar hendak menyentuh sandaran kayu. Pintu depan tertutup keras, Nadia menoleh kaget, ekspresi tegang. Nadia panik, mata membesar, napas berat. Kursi goyang bergerak lebih keras. Seakan ada sosok tak terlihat duduk di atasnya. Samar-samar wajah menyeramkan terbentuk dari pola kayu. Nadia mundur perlahan, siluet tubuhnya kontras dengan kursi di latar belakang. Cahaya lampu berkelip-kelip, ruangan sesaat gelap total. Kursi kini menghadap langsung ke Nadia. Bayangan kursi terlihat lebih besar dan menakutkan. Wajah Nadia pucat, matanya membelalak melihat kursi yang kini menghadap ke arahnya. Kursi goyang berhenti bergerak. Ruangan hening. Hanya cahaya redup dari lilin kecil di meja. Nadia buru-buru menyalakan lilin, cahaya oranye redup menimbulkan bayangan panjang pada kursi. Ponsel Nadia di tangannya, layar berkedip lalu mati. Cahaya ponsel memantul di wajahnya. Pintu depan sedikit terbuka, tirai berayun tertiup angin, eksterior rumah gelap, tetangga tua berdiri di luar. Tubuhnya dibasahi hujan, menatap rumah dengan ekspresi cemas. Nadia membuka pintu, hujan deras di belakang. Tetangga tua berdiri menatapnya serius. Wajah tetangga tua berkeriput, ekspresi tegas, bibirnya berucap, "Jangan pernah duduk di kursi itu." Flashback samar, visual kabur seorang ibu, almarhum, duduk di kursi goyang, berbicara sendiri dengan wajah kosong. Kembali ke ruang tamu, Nadia menatap kursi dengan wajah gelisah dan tak percaya. Interior dapur gelap, Nadia menyalakan kompor, membuat teh untuk menenangkan diri. Teko mendidih, uap air membentuk pola samar seperti wajah. Kursi goyang bergerak perlahan, bayangan kursi jatuh panjang di lantai. Nadia meletakkan cangkir teh di meja. Tangannya gemetar, uap panas mengepul. Telinga Nadia, suara bisikan samar memanggil namanya, ekspresi wajahnya panik. Wajah Nadia terkejut, matanya melebar. Kursi goyang mulai bergerak lebih cepat. Bayangan di dinding tampak seperti sosok duduk di atasnya. Bayangan samar seorang wanita tua muncul duduk di kursi. Hanya setengah tubuh terlihat. Wajah Nadia berlinang air mata, ekspresinya campuran antara takut dan rindu. Bayangan ibu Nadia menoleh langsung ke arah kamera, wajah pucat dengan mata kosong. Wajah arwah ibu Nadia, pucat, mata kosong, menatap tajam. Nadia berteriak, lilin jatuh ke lantai, ruangan dipenuhi kegelapan total, hanya cahaya petir sesekali. Kilatan petir menerangi kursi goyang yang bergerak liar, bayangannya besar menempel di dinding. Nadia tangannya meraba dinding mencari saklar. Lampu menyala tiba-tiba, kursi goyang berhenti. Tapi bantalan kursi tampak cekung seperti baru diduduki seseorang. Nadia mendekat ke kursi perlahan, tangannya gemetar. Ukiran kayu kursi, wajah menyeramkan dalam pola kayu tampak semakin jelas dan hidup. Bayangan samar ibu Nadia muncul di kursi, bibir bergerak. "Duduklah nak," dengan aura suram. Nadia menutup telinga, menangis, tubuhnya sedikit condong ke arah kursi, seolah terdorong kekuatan tak terlihat. Nadia hampir duduk di kursi, kursi bergoyang pelan seperti menyambut. Suara ketukan keras dari pintu depan, Nadia terhenti. Nadia berlari ke arah pintu, bayangan kursi tetap bergerak di belakangnya. Pintu terbuka, tetangga tua berdiri di luar, wajah panik, pakaian basah oleh hujan. Tetangga tua berkata serius, "Kamu hampir terjebak. Kursi itu mencari pengganti." Nadia menangis marah, wajahnya penuh kebingungan. Flashback singkat.
Ibu Nadia duduk di kursi, menangis. Tangannya meremas kain bajunya dengan putus asa. Kembali ke masa kini, Nadia linglung, sorot matanya mulai ragu antara percaya dan menyangkal. Ruang tamu bergetar, kursi goyang bergerak keras, bayangan besar menutupi seluruh ruangan. Bayangan penuh Ibu Nadia kini tampak duduk di kursi. Wajah samar tapi menyeramkan, aura kelam menyelimuti. Wajah arwah Ibu Nadia menoleh ke Nadia, bibirnya jelas mengucap, "Gantikan ibu," dengan ekspresi menyeramkan. Wajah arwah Ibu Nadia pucat dengan mata kosong, bibir bergerak mengucap kata, "Gantikan," dalam suasana suram. Nadia berteriak, "Tidak," wajah penuh ketakutan. Tetangga tua menarik. Nadia menjauh. Tangan keriput mencengkeram lengannya kuat. Tetangga tua berbisik, "Dia tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikannya." Nadia menolak dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir di pipi. Ruang tamu gelap, jendela bergetar, tirai berkibar keras. Kursi goyang bergerak perlahan, kayu berderit panjang, bayangan kursi meluas di dinding. Tangan pucat samar mencengkeram kayu. Sosok penuh Ibu Nadia muncul di kursi, mata merah kosong, ekspresi menyeramkan. Sosok itu tersenyum tipis, bibir pucat berucap, "Nadia, duduklah bersama ibu." Nadia menutup mata, berteriak. Tetangga tua mengeluarkan kalung jimat kecil dari saku. Kilau samar di dalam kegelapan. Kalung dengan simbol aneh, cahaya lilin memantulkan kilau misterius. Tetangga tua menggantungkan kalung di leher Nadia. Ekspresi wajahnya tegas dan serius. Sosok Ibu Nadia di kursi berteriak marah. Wajah berubah mengerikan, mata gelap pekat. Kursi berguncang keras, hampir terbalik. Kayu retak dan serpihan beterbangan. Ruangan gelap total, cahaya lilin padam, hanya suara kursi berderit keras. Kilatan petir memperlihatkan kursi kosong, sosok Ibu Nadia lenyap. Nadia terduduk di lantai, wajahnya penuh air mata, sementara tetangga tua berdiri waspada. Kursi goyang yang bergerak perlahan meski kosong. Ukiran kayunya kini tampak seperti wajah hidup yang menyeramkan. Kursi goyang bergerak pelan dalam ruang tamu gelap. Cahaya redup menyorot detail kayu retak. Wajah Nadia pucat, mata sembab bekas menangis, menatap kursi dengan ketakutan mendalam. Tetangga tua duduk di lantai bersebelahan dengan Nadia, ekspresi penuh kelelahan namun tenang. "Tetangga tua, ibumu tidak pernah bisa meninggalkan kursi itu." Dia terikat. Flashback. Ibu Nadia muda duduk di kursi, wajah muram, berbisik sendirian dengan ekspresi putus asa. Nadia kembali ke masa kini, menutup telinganya. Wajahnya penuh penolakan. Ruang tamu mulai bergetar, bingkai foto di dinding jatuh, debu beterbangan. Foto lama keluarga, Ibu Nadia duduk di kursi, tersenyum samar, mata terlihat gelap. Nadia memegang foto itu dengan tangan gemetar. Sorot matanya bingung dan emosional. Bisikan samar terdengar, "Nadia, kamu anak yang baik, gantikan ibu." Kursi goyang bergerak. Wajah Nadia berlinang air mata, ekspresi rapuh antara takut dan rindu. Tetangga tua menatap Nadia tajam. "Jangan dengarkan, itu bukan ibumu lagi." Kursi goyang bergerak sangat cepat, terlihat hampir melayang, bayangan besar di dinding. Cahaya lampu padam, kilatan petir menyinari ruangan sebentar. Sosok samar Ibu Nadia berjalan keluar dari kursi, langkahnya terseret. Kaki pucat menyeret di lantai kayu, meninggalkan noda hitam pekat. Kaki pucat menyeret di lantai kayu, meninggalkan noda hitam pekat. Sosok ibu berhenti di depan Nadia. Wajahnya pucat menyeramkan, mata gelap pekat, bibir berbisik, "Gantikan." Tetangga tua mengangkat kalung jimat, cahaya samar terpancar, wajah serius dan penuh tekad. Kursi goyang berhenti mendadak, namun bayangan samar sosok tak jelas sudah duduk di kursi, seolah kursi telah memilih pengganti baru.